Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali ke Pak Slamet. Pak Slamet untuk meneruskan tadi komentar soal pernyataan Freddy Budiman bahwa hukuman atau eksekusi mati di Indonesia itu tidak jelas. Ya, itu kan pernyataan beliau, saya bilang beliau saat ini. Bagaimana saat itu ketika dia menjual ribuan butir ekstasi, apakah dia tidak memikirkan dampak-dampaknya? Saya kira sekarang saya lihat masih ada upaya hukum. Berarti ada perbedaan, ada kontradiksi pikiran antara apa yang beliau sampaikan. Di satu sisi dia merasa dia bersalah, tapi di sisi lain dia tetap upaya hukum begitu ya. Oke, baik. Kalau sekarang kita membahas tentang peta peredaran narkoba yang masuk dari dunia internasional. Sebenarnya pintu-pintu mana saja sih Pak Slamet yang mungkin menjadi yang bisa dipetakan menjadi pintu yang rawan untuk jadi pintu masuk? Itu yang paling rawan adalah satu, ranking pertama itu adalah Malaysia Sumatera. Malaysia Sumatera. Ya. Kemudian melalui mana nih, bandara mana nih? Melalui laut. Melalui laut, oke. Kemudian ranking kedua adalah Malaysia Kalimantan. Okay. Melalui darat atau? Darat. Darat, oke. Kemudian yang paling, itu yang nomor 3. Yang nomor 2 adalah Malaysia Indonesia melalui udara. Oke. Ya. Terus kemudian yang lain adalah Papua yang perbatasan dengan Papua New Guinea. Oke. Ini perbatasan yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Oke. Kalau sudah terpetakan, kalau menurut Pak Slamet sebenarnya kendalanya di mana sih untuk menahan itu tidak masuk, bisa ditahan di pintu-pintu ini kemudian ditangkap orang-orangnya tidak berhasil masuk? Seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, konsistensi penegak hukum itu perlu. Oke. Artinya apakah bagaimana konsistensi penegak hukum yang ada di perbatasan? Karena BNN sebagai focal point, sebagai penjuru tidak mampu sendirian. Kemudian Polri juga tidak mampu sendiri, harus bersama dengan stakeholder yang lain yang mengelola soal narkotik. Harus bareng-bareng berkolaborasi. Kalau bergerak sendiri-sendiri. Kenapa Pak? Masih adakah penegak hukum yang masih bisa disuap di perbatasan? Saya kurang tahu, itu mungkin masyarakat yang tahu. Tapi faktanya masih ada tidak konsistensi macam-macam itu. Mungkin Pak Beni yang bisa menjelaskan. Pak Beni mungkin bisa menambahkan. Ya, kalau kita ditanya narkoba masuknya lewat mana saja, jawab saya adalah bisa lewat mana saja, kapan saja, karena kita garis pantai begitu panjang, pengawasannya juga terbatas. Garis batas darat juga sama di Kalimantan dan sebagainya. Bagaimana Pulau Sebatik itu sebelahnya Malaysia, sebelahnya Indonesia. Ya, ya, bagaimana di Atambua. Nunukan, Pak. Ya, Nunukan. Jadi sebetulnya yang harus kita pikirkan begini. Kenapa sih narkoba masuk terus? Ya. Ya kan? Tiap hari tangkap masuk terus. Masih masuk terus ya. Ya. Narkoba itu bisnis ilegal yang duitnya banyak. Maka berlaku hukum pasar kan? Iya. Pasokan, permintaan. Ketika tadi operasi kita tutup, pasokan turun. Permintaannya nggak digarap, itu harganya melambung tinggi. Ketika melambung tinggi, para bandar berupaya 1001 macam cara untuk masukin lagi. Iya. Maka kita juga harus memikirkan di samping operasi-operasi sejauh mana kepedulian kita menggarap, menekan permintaan. Ini harus seimbang. Tekan pasokan, tekan permintaan. Ketika kita ingin menekan permintaan, maka marilah kita sama-sama memikirkan, nggak hanya BNN, nggak hanya pemerintah, 4 juta ini mau dikemanain. Saat ini kemampuan kita cuma 18.000. Saya coba pakai kalkulator kan, 4 juta dibagi 18.000, 222 tahun. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Pak Jokowi juga bilang lama juga. Perlu kita ini dikeroyok rame-rame. Instansi terkait sudah jelas. Masyarakat harus berperan. Apakah itu yayasan, apakah itu lembaga, apakah itu badan, apakah itu swasta, apakah itu perorangan segala macam, peduli, marilah kita menggarap yang 4 juta ini. Kalau itu turun saja 2 juta, silakan bandar membanjiri, harga akan jatuh. Oke, baik. Kita tahan dulu di situ, kita akan coba hadirkan pemirsa pernyataan masih lagi dari terpidana mati Freddy Budiman soal jaringan narkoba. Para
Banyak sih kalau narkoba, dari Timur Tengah juga ada, dari negara-negara mana udah ada. Semua masuk ke Bang Freddy? Ya kalau kita jaringan sih banyak ya, dari Eropa ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada. Karena pergaulan juga di dalam, terutama itu lingkungan ya. Penjara itu makin banyak kawan, makin banyak yang kenal, makin banyak perluas itu yang dikatakan memperluas jaringan yaitu. Berarti Bang Freddy masih hidup dong sekarang? Ya kalau dikatakan hidup sih enggak ya, karena saya di NK udah agak dengan kapasitas penghuni yang cuma 300 orang lebih, kan nggak seperti di kota besar ya, kayak di Tangerang, di Jakarta yang begitu, Cipinang 4.000 warga. Salemba 3.000 lebih orang. Kalau di Nusa Kambangan itu saya berteman cuma 300 orang lebih. Tapi memang Nusa Kambangan itu dikatakan pemain-pemain hukuman lama ya. Jadi mereka bos-bos yang ada di Nusa Kambangan itu rata-rata mereka bos-bosnya ya. Faktor tunggal-tunggal yang istilahnya pemasok gedenya memang di Nusa Kambangan. Ya, kita langsung tanyakan ke Pak Slamet lagi mungkin komentarnya soal pernyataan dari Freddy Budiman tadi. Sekali lagi kayaknya bertentangan itu antara apa yang dia sampaikan. Tapi memang beliau itu menguasai jaringan. Menguasai jaringan. Ya. Artinya yang dia sebutkan tadi ada jaringan Eropa, Malaysia, ya, Cina itu memang semua di bawah kendali dia. Jaringan yang ada di Indonesia itu ada Iran, Indonesia, Pakistan, Indonesia, India, Indonesia, kemudian Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Indonesia, China, Indonesia. Itu semua ada di Indonesia semua. Apa yang dia sampaikan betul. Oke, kalau saya mau spesifik berbicara tentang bagaimana jaringan yang memasukkan lewat udara. Apa yang terjadi pada bandara-bandara kita ketika kita sudah menyaksikan sebenarnya mungkin pengamanannya, bea cukainya, kemudian ada X-ray, itu semua sudah sangat ketat, tetapi masih bisa masuk juga, itu seperti apa sih Pak? BNN ada Direktorat Interdiksi. Dia kerjasama dengan bea cukai, Angkatan Laut, dan KPLP, Pelabuhan, Angkasa Pura, bareng-bareng di sana. Tentunya harus ada sinergi di situ. Tapi sekali lagi mungkin ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Contohnya begini, barang itu banyak masuk dari negara tertentu ke Indonesia, tapi negara lain ketika melewati negara lain tidak terpantau, tapi ketika melewati katakanlah itu Malaysia, itu lolos ke Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Saya kurang tahu. Padahal penjagaan kita, interdiksi kita juga ketat, bekerja sama dengan bea cukai. Kita kolaborasi bareng dengan bea cukai. Jadi dalam rangkaian perjalanan itu ketika melewati Malaysia bisa lolos, tetapi banyak yang lolos ya. Okay. Saya juga pernah bertanya dengan teman-teman dari bea cukai, katanya saya kurang tahu lagi itu. Memang tidak ada kewajiban memeriksa kembali barang-barang yang transit di suatu negara. Tapi kenapa yang transit melalui Singapura, yang melalui negara-negara lain kok selalu terawasi, tapi ketika melewati negara ini tidak terawasi? Ya kami juga sering bertanya-tanya soal ini, sehingga apa yang dilakukan oleh BNN sudah cukup luar biasa, termasuk tim-tim interdiksi bersama dengan bea cukai, bersama dengan Polri, bareng-bareng di situ. Oke, modusnya tuh seperti apa sih Pak Beni rata-rata kalau memasukkan lewat airport itu? Iya, jadi saya punya prinsip kalau sedang memberi arahan ke anggota ya. Apa yang orang pada umumnya pikir tidak mungkin, itu yang dilakukan sindikat. Oke. Contoh, Pak ini ada barang gini, kamu jangan anggap enteng, periksa dalamnya, benar. Apa tuh misalnya barang apa? Macam-macam. Dari lukisan kita kan nggak pernah terpikir bahwa papan yang di belakangnya itu ternyata dalamnya itu dikosongkan, diisi sabu. Kita lihat lukisan. Kemudian itu sesuatu yang tidak bisa masuk ke X-ray begitu ya? Kita lihat tabung, katanya apa? Saya sakit asma. Oke. Totalnya isinya sabu. Tabung kayak seperti tabung oksigen gitu ya? Iya. Oke. Kemudian alat refleksi yang bergetar itu. Dimasukkan ke dalam situ juga? Ternyata mesinnya sudah dikosongnya, diisi sabu. Oke. Kemudian ada lagi handuk, dimasukkan koper, dibungkus plastik basah. Petugas tanya kan, ini handuk? Iya, tadi malam saya cuci, belum sempat kering, saya harus jalan. Petugas curiga, dibuka.
sabu cair. Sabu 1001 macam. Jadi kita harus tetap waspada dengan cara berpikir tadi. Yang orang pikir tidak mungkin, kita harus periksa dan ternyata betul. Terbaru Pak, CCTV Pak. Iya. CCTV. CCTV itu di dalam Jadi, 31. Di dalam CCTV Ya, itu. Oke. perkembangan sekarang ini yang terjadi adalah banyak pemanfaatan jasa titipan. Lihat kantor pos Pasar Baru, terus nangkep terus. Dari hanger gantungan baju dari plastik, dalamnya isinya itu, stick golf isinya itu, spare part isinya itu. Perangko. Apa yang dalamnya? Perangko juga bisa diisi itu. Oke. Jadi buku dalamnya dilobangi diisi itu. Jadi kembali memang Jadi sebentar Pak, berarti X-ray itu memang punya kelemahan untuk bisa mendeteksi ada narkoba di dalam satu paket. saya belajar dari Ola Pranola. Ratu narkoba yang jago untuk mengatur kurir, pergerakan kurir. Dia cerita di Thailand ada tas koper khusus yang itu lewat X-ray. Ada tas bisa lewat X-ray Ya, gitu. itu Oke. tokonya ini di Oke. pertokoan ini dia cerita begitu. Kemudian mereka mempelajari kelemahan-kelemahan X-ray. Di satu bandara X-ray merek apa, tipe apa, itu dipelajari. Oke. Jadi sindikat besar mereka punya contoh-contoh X-ray itu, sehingga tas yang mau dikirim atau Akan dibawa diuji coba dulu. sudah diuji coba dulu. Oke, baik. Kita harus tahan dulu di situ, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.